Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, supaya kita sebagaimana kita bisa berkumpul pada hari ini di kegiatan MPLS secara virtual. Baik, salawat beriring salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu ya Habibullah. Baik, Ustadz dan Ustazah semuanya, Ananda yang berbahagia, yang terhormat pengawas pembina kita, Ibu Sarinah, MPD. Selanjutnya yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Madani Pekanbaru, Ustadz Haji Abdurrahman SPD, yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru. Berikutnya Ustadz dan Ustazah Majelis Guru, karyawan tata usaha yang sama-sama kita hormati. Selanjutnya Ananda yang sama-sama kami banggakan, Ananda peserta didik siswa kelas 7 yang sudah alhamdulillah sudah bergabung bersama SMP Negeri Madani pada tahun ajaran baru ini. Baik, Ustadz dan Ustazah Ananda sekalian, pada hari ini adalah kegiatan MPLS kita hari kedua. Pada hari ini ada 2 pemateri ya Ananda. Untuk yang pertama, topiknya adalah pengenalan kurikulum SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru dan model pembelajaran efektif di masa COVID ini. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Amrullah MPDI. Untuk materi yang kedua, tentang model pembelajaran, motivasi dan penguatan bimbingan tahfiz Al-Quran di masa pandemi COVID-19 ini, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Jauzar Helmi SHI, yang alhamdulillah kedua Ustadz kita, pemateri kita pada hari ini sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Selamat pagi Ustadz Amrullah, selamat pagi Ustadz Jauzar Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Ustazah ingatkan kepada Ananda kita yang sudah bergabung untuk selalu mengaktifkan videonya, ya. Diharapkan kepada Ananda semua untuk selalu mengaktifkan videonya selama kegiatan kita berlangsung. Oke, baik. Untuk tidak memperlama waktu, kita mulai saja pemaparan materi kita oleh pemateri yang pertama, yaitu tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru dan model pembelajaran efektif di masa COVID-19 yang akan dipaparkan oleh Ustadz Amrullah MPDI. Kepada Ananda boleh nanti dipersiapkan catatannya jika ada yang mau dicatat, atau jika ada yang mau ditanyakan, silahkan disimpan dulu, dicatat dulu pertanyaannya. Nanti setelah pemaparan materi boleh kita sampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Silakan Ustadz Amrullah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ustazah Mutia Farina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Kepala Sekolah SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru, Bapak Haji Abdurrahman SPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengawas pembina SMP Negeri Madani. Kemudian Ustadz dan Ustazah, host kita, Ustazah Mutia Farina. Kemudian pemateri kita ada Ustadz Jauzar Helmi SAI, Koordinator Tahfiz SMP Negeri Madani Pekanbaru. Kemudian pembina OSIS kita, Ustaz Habibi, Wakil Siswaan Ustazah Purnama, Ustadz dan Ustazah yang bisa hadir di pertemuan virtual pada pagi hari ini. Dan yang teristimewa, yang Ustaz sayangi karena Allah SWT, Ananda, peserta didik yang sedang hari ini mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kelas 7, SMP Negeri Madani Pekanbaru. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini Allah berikan kesehatan, berikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pertemuan secara virtual ini dalam rangka kegiatan MPLS. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah masuki hari yang kedua. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, maka besar harapan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Anandaku yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah hari ini senang sekali kita bisa melanjutkan kegiatan MPLS di hari yang kedua, di mana hari pertama kemarin sudah dibuka secara resmi, secara umum oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian kita lanjutkan kemarin bersama Kepala Sekolah. Kemudian Ananda sudah mengetahui tentang profil sekolah kita, tentang gambaran secara umum SMP Negeri Madani Pekanbaru. Dan hari ini bersama Ustadz, perkenalkan nama Ustadz Amrullah. Ustadz sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Madani. Dan hari ini kita cerita tentang bagaimana proses pembelajaran kurikulum di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Bagaimana aktivitas kegiatan selama masa normal, kemudian yang sekarang kita hadapi tentunya adalah di masa pandemi COVID-19 ini. Terakhir nanti saya harapkan Ananda ketika selesai pemaparan Ustadz ini, Ananda dapat memahami, dapat menyimpulkan apa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada masa pandemi ini, bagaimana proses pembelajarannya, dan bagaimana proses penilaian yang ada di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Saya harap nanti siapkan juga catatan, dicatat poin-poin penting. Saya harap ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ustadz yang akan memberikan pertanyaan kepada Ananda nanti. Ada tugas di akhir dari membuat simpulan selama kita pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua, khususnya materi program kurikulum di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Baik, Kepala Sekolah, Ustadz Ustazah, dan Ananda yang dirahmati oleh Allah SWT. Ustadz izin untuk share screen ya. Sudah kelihatan? Baik, Ananda yang Ustaz sayangi karena Allah SWT, hari ini Ustaz akan bahas tentang kurikulum di SMP Negeri Madani Pekanbaru, yang mana sebelum kita melangkah tentang apa saja kegiatan pembelajaran di SMP Negeri Madani, kita melihat bahwasanya pandemi yang sudah melalui negeri kita ini, bahkan melalui seluruh dunia, sudah 1,5 tahun lebih kita sudah diselimuti oleh pandemi ini. Maka kegiatan pembelajaran, bukan hanya kegiatan ibadah, kegiatan lain semuanya, itu sangat terganggu, terutama pada kegiatan pembelajaran. Dan salah satu terobosan dari kebijakan 4 menteri,
kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwasanya kita dibagi menjadi ada 4 zona. Ada zona merah, ya, kemudian ada zona oranye, kemudian ada zona hijau, ya, ada zona kuning dan ada zona hijau. Nah, jadi salah satu kebijakan yang dialami, bahwasanya kebijakan yang ada pada sekolah, bahwasanya pendidikan sekolah itu tidak bisa dilaksanakan tatap muka ketika berada pada zona merah dan zona zona merah dan zona oranye. Dan sekolah bisa dilaksanakan ya tatap muka terbatas itu ketika berada pada zona kuning dan zona hijau. Nah, pada saat ini kondisi sekolah kita, kondisi Pekanbaru itu juga masih berada pada zona oranye dan zona merah. Dan ketika ini maka proses pembelajaran yang kita alami selama 1,5 tahun ini, bahkan yang kita proses ini lebih banyak itu adalah pelaksanaannya adalah melaksanakan melalui BDR, yaitu belajar dari rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini ada 3 jenis pembelajaran ketika melihat pada zona tersebut. Yang pertama ada namanya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah pembelajaran Anda hadir ke sekolah secara langsung. Ini ketika sekolah kita, wilayah kita, khususnya alamat sekolah kita ini berada di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Merkoyan Damai, apabila berada pada zona kuning dan hijau. Nah, saat ini memang durasi kondisi kelurahan kita itu selalu pada zona oranye dan zona merah selalu. Dan tentu hal ini menunggu juga kita, mudah-mudahan di wilayah kita ini cepatlah berlalu pandemi ini sehingga berada pada zona yang kuning, dan tentu harapannya adalah hijau, tidak ada lagi terpapar virus COVID-19 yang berada di wilayah kita ini. Kemudian harapannya juga kita mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, karena kita sekolahnya adalah SMP negeri, jadi berada di bawah naungan. Dan ini nanti ketika kita sudah mendapatkan izin dari dinas, tentu proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ini adalah proses pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, begitu harapan juga nanti berangsur prosesnya masuk asrama, ya, tetap pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, kemudian ada yang kedua, bagaimana kegiatan pembelajarannya? Ada pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, PJJ. Sebagian menyebutnya PJJ, sebagian lagi menyebutnya adalah BDR. Istilah itu sama saja, pelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Nah, ada 2 hal dalam hal ini, ada yang prosesnya daring, ada yang prosesnya luring. Ustaz akan jelaskan nanti seperti apa PJJ BDR yang daring dan seperti apa PJJ yang termasuk yang luring. Kemudian yang ketiga, kegiatan pelajaran kita ada namanya guru kunjung. Nah, ini guru-guru kita di SMP Negeri Madani Pekanbaru, baik guru, kemudian ada wali kelas, ada guru tahfiz, kemudian ada guru dan tenaga kependidikan nanti yang akan mengunjungi ke rumah Ananda nanti. Ketika proses pembelajaran ini, terutama ada yang bermasalah dengan pembelajaran, atau memang kondisi memang harus kita kunjungi nanti satu persatu memang ke rumah Ananda. Dan inilah salah satu kegiatan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi ada PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, ada PJJ, yaitu BDR, daring dan luring, kemudian ada namanya guru kunjung. Inilah 3 kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, bagaimana PJJ itu? BDR, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Ada yang daring, ada yang luring. Nah, kalau daring itu artinya dalam jaringan, artinya melakukan secara online. Nah, contohnya apa seperti daring itu? Adalah pertemuan virtual seperti kita pelaksanaan hari ini. Kita melaksanakan melalui Zoom, melalui Google Meet. Itu adalah tatap muka secara virtual, itu adalah termasuk melalui daring. Nah, kemudian ada juga kelas maya, itu ada bisa melalui classroom. Kemudian kalau WA group itu apakah termasuk daring? Ya, itu juga termasuk daring. Karena WA, WhatsApp itu juga menggunakan jaringan, ya, menggunakan sistem internet. Nah, segala hal yang menggunakan internet online itu disebut dengan daring.
adalah dalam jaringan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah namanya luring, luar jaringan atau offline. Misalnya Ananda diberikan tugas berupa mendengarkan pembelajaran melalui televisi, melalui radio, atau Ananda nanti menjemput, ada tugas yang diberikan oleh guru untuk menjemput tugasnya ke sekolah, kemudian mengantar ke sekolah. Kehadiran Ananda ke sekolah, menjemput tugas ke sekolah, itu juga termasuk luring. Nah, jadi ada daring, ada luring. Nah, bagaimana yang bagusnya memang adalah dalam kedua hal tersebut, pembelajaran secara daring dan luring. Nah, inilah PJJ yang kita laksanakan nanti ketika daring dan luring. Nah, kemudian untuk yang daring itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi kesetaraan interaksi daring tadi. Nah, apa arti daring tadi? Pembelajaran dalam jaringan. Nah, yang daring tadi dibagi lagi menjadi dua. Ada yang pertama namanya sinkronus. Nah, kedua ada namanya asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu apa artinya? Pembelajaran dalam waktu serentak, ya, dalam jaringan, tapi secara virtual, tatap mukanya. Nah, contohnya seperti apa yang kita laksanakan sekarang ini? Kita melaksanakan melalui Zoom, melalui Google, ya, melalui Google Meet. Apalagi seumpama ada yang melalui YouTube Live. Ketika Ananda menyaksikan secara virtual ini, itulah disebut dengan sinkronus. Nah, kemudian ada yang kedua namanya asinkronus. Dia dalam jaringan juga, tapi tidak langsung tatap muka virtual. Misalnya guru memberikan tugas melalui WA Group. Ada tugas hari ini, silakan Ananda pelajari, dikirim tugasnya itu melalui WA Group. Kemudian diskusi melalui WA Group atau Google Classroom nanti. Nah, jadi sekolah kita hanya dua itu saja yang digunakan, ada WA Group, ada Google Classroom. Ini yang asinkronus. Dan di sana lebih banyak nanti pemberian tugas secara mandiri, secara individu Anda laksanakan, itu adalah sesi asinkronus, ya, pembelajaran secara mandiri. Nah, jadi interaksi daring tadi ada dua, ada sinkronus dan ada asinkronus. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan lagi? Penerapannya ada nama model pembelajaran flipped learning. Ya, flipped learning ini artinya Anda belajar terlebih dahulu, kemudian baru mendiskusikan, Anda mengerjakan tugas, kemudian baru mendiskusikan. Nah, bagaimana proses penerapan pembelajaran flipped learning ini? Misalnya Anda dapat materi seumpama belajar dengan Ustadz pelajaran PAI. Anda belajar PAI itu pada hari Rabu seumpama. Nah, maka 2 hari atau 3 hari sebelum kegiatan pembelajaran, ya, pada hari Senin seumpama 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran, guru, ya, Ustadz akan mengirim bahan ajar, mengirim modul, mengirim materi pembelajaran melalui di Classroom atau melalui WA Group. Setelah Ananda mendapatkan bahan atau modul ajar itu, Ananda diskusikan, Ananda mencatat materi semuanya, kemudian ada tugas yang diberikan, Ananda mulai mengerjakan. Dan ketika setelah Ananda mengerjakan, kemudian pada hari kegiatan pembelajaran sesuai jadwal itu, maka pada jadwal kegiatan pembelajaran itu, kegiatannya adalah apakah melalui Zoom, apakah melalui Google Meet, atau kita melalui nanti kegiatan tatap muka terbatas, dan di sanalah nanti untuk mendiskusikan dari materi yang telah diberikan. Nah, Anda bisa bertanya kepada Ustadz di waktu itu, materi apa yang belum dipahami. Ustadz, ini materinya ada yang belum dipahami. Nah, jadi setelah pemberian tugas tadi, maka melalui Google Meet ini, melalui Zoom, bisa kita diskusikan. Nah, kalau kita lihat di sini, memang proses pembelajarannya banyak melalui Zoom, melalui Google Meet seperti ini. Nah, bagaimana ini? Karena memang kondisi pandemi, kondisi COVID memang mengharuskan kita lebih banyak proses pembelajarannya adalah melalui daring. Mau tidak mau, di proses pembelajaran daring ini, paket kuota kita digunakan memang adalah untuk kegiatan pembelajaran. Terkadang melalui Zoom, melalui Google Meet seperti ini, itu lebih kurang 2 minggu 1 kali kita laksanakan melalui Google Meet ini, ya, atau 1 bulan minimalnya 1 bulan 1 kali ada kita laksanakan pertemuan virtual melalui Zoom ini. Nah, ini juga tergantung dari masing-masing guru. Ketika
tidak ada memang aktivitas yang lain, tidak ada rapat, tidak ada pertemuan, maka proses pelaksanaan pembelajarannya kita laksanakan adalah melalui Zoom atau melalui Google Meet seperti ini. Karena masih kegiatan pertemuan tatap muka terbatas ini masih terkendala oleh COVID-19 ini. Ini nama-nama guru, ya nama-nama guru. Nanti Ustadz akan share juga bentuk bagaimana jadwal proses pembelajaran ketika selama daring, kemudian tatap muka. Guru kita ada 17 orang, ya. Kemudian kepala sekolah kita sudah tahu Ananda ya namanya. Nah, jadi ini nama guru. Jadi kepala sekolah kita Ustadz Haji Abdurrahman SPD. Kemudian nama-nama guru ini dia. Beda dengan ketika Ananda di SD kemarin, itu pembelajarannya adalah ada yang tematik, ada yang mata pelajaran. Nah, kalau tematik guru kelas semuanya diampu oleh misalnya bahasa Indonesia, MTK, IPA, IPS, seni budaya diampu oleh satu guru. Namun ketika Ananda sudah masuk ke jenjang SMP, satu mata pelajaran itu dipegang oleh satu guru, kecuali nanti ada mata pelajaran bimbingan konseling, binaan akhlak, bersama BMR itu satu guru, itu Ustazah Nur Afni Eka Safitri. Nah, biasanya kalau kita di sekolah umum manggil Bapak Ibu guru, manggil dengan Bapak, Ibu, tapi di sekolah kita di SMP Negeri Madani, kegiatan apa semuanya guru, tenaga kependidikan, kemudian CS dan lain sebagainya, kita pembiasaannya memanggilnya adalah dengan Ustadz dan Ustazah. Nah, jadi ada 17 orang guru PAI, Ustadz sendiri, kemudian PKN, ada Ustazah Hajah Purnama, Bahasa Indonesia ada Ustazah Mutia Farina, Bahasa Inggris ada Hajah Marlina, ya, Matematika ada Ustadz Togop, kemudian IPA dan seterusnya. Dan untuk guru tahfiz, ya kelas 7 Ikhwan ada Ustadz Jauzar Helmi, ya akhwatnya ada Ustazah Hajah Trisna Ningsih. Inilah nanti Ustadz dan Ustazah yang mendampingi Ananda selama kegiatan pembelajaran, baik daring maupun luring. Seharap Ananda tahu, nanti mengenal satu persatu mana yang nama Ustadz, ya Ustadz Togop, mana yang nama Ustadz Taufik, yang mana nama Ustadz Khairunas, Ustadz Rian, berangsur-angsur untuk mengenal nama-nama guru yang ada di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Nah, kemudian ada lagi tenaga kependidikan, ada TU, ya tata usaha ada 5 orang, kemudian ada pustakawan, ya, kemudian ada security, ada penjaga sekolah, ada CS, ya, cleaning service, ya petugas kebersihan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi inilah keluarga-keluarga besar yang ada di SMP Negeri Madani, guru dan tenaga kependidikannya. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang kegiatan pembelajaran. Selain dari pertemuan yang daring tadi, Ustaz harapkan nanti Ananda juga memahami ada namanya akun belajar ID. Nah, selain kita banyak menggunakan nanti pembelajarannya adalah melalui WA Group dan Zoom, di akun belajar ID itu, di aplikasi Google itu, maka ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, nanti ketika Ananda sudah memiliki akun, di titik 9 ini ada beberapa akun yang sudah disiapkan oleh Google, di aplikasi Google, ada Drive, kita untuk menyimpan data semuanya, tugas-tugas Ananda, file-file penting Ananda bisa simpan di Drive ini. Nah, nanti kegiatan pembelajaran, kita lebih banyak menggunakan Classroom ini. Guru-guru nanti akan memberikan link untuk Ananda bergabung di Classroom. Nah, kemudian Ananda juga bergabung di WA Group, WhatsApp. Dan kemudian ada proses pembelajaran melalui Zoom. Nah, ada lagi beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google, ada ya dokumen, ada sheet, ada slide. Ini yang digunakan secara online. Ada kalender. Nah, kemudian Google Meet, ini juga nanti guru-guru ketika pelaksanaan virtual, itu bukan hanya melalui Zoom saja, tapi juga melalui Google Meet ini. Nah, juga nanti ada menggunakan Jamboard, ya papan tulis ketika penulisan, ya ketika pelaksanaan Zoom dan lain sebagainya. Dan saya harap Ananda juga bisa mengirim misalnya tugas-tugas atau hal-halnya itu melalui YouTube. Jadi nanti Ananda mempunyai akun YouTube, kemudian tugas-tugas misalnya video, tayangan dan lain sebagainya, Ananda dokumentasikan
kemudian disimpan di YouTube, dan tugas dikirim ke guru itu bukan dalam bentuk videonya, tapi link YouTube-nya. Nah, ini harapan nanti ketika dalam proses pembelajaran. Artinya ada beberapa aplikasi yang Ananda harus mulai berangsur-angsur menguasai aplikasi tersebut, karena inilah zaman kita, proses pembelajaran kita di masa pandemi ini. Nah, ini proses pembelajaran daring, berangsur-angsur kita memahaminya. Jadi sulit memahaminya itu dulu ketika Ananda masih SD. Nah, jadi sekarang Ananda sudah SMP, berangsur-angsurlah juga untuk mengenal beberapa aplikasi, khususnya di akun Belajar ID. Nah, di aplikasi Google ini juga banyak nanti bisa digunakan. Yang saya harap nanti tadi juga di-share, ini sudah ada nama-nama nomor WA guru, dan nanti guru-guru akan mengirimkan link untuk bergabung di grup. Bergabung di grup mata pelajaran agama Islam, kemudian grup belajar bahasa Indonesia, grup belajar bahasa Arab, ya, grup belajar bahasa Inggris, grup belajar BMR. Nah, ini nanti Ananda tergabung kepada beberapa grup. Nah, artinya ketika ada 12 mata pelajaran, nah, ya 11 atau 12 guru, maka minimal nanti Ananda bergabung kepada 11 grup mata pelajaran. Nah, jadi memang lebih banyak grup, ya, WA grup. Nah, ditambah lagi beberapa grup nanti grup pembinaan wali kelasnya, ya, bersama kelasnya. Ada kelas 71 Abu Bakar, kemudian kelas 72 Fatimah. Nah, jadi pastikan nomor Ananda, WhatsApp orang tua atau Ananda nanti tergabung kepada grup mata pelajaran tersebut. Dan ini linknya akan dikirimkan. Nah, selain WA group, juga tergabung nanti kepada classroom. Karena disinilah nanti pengiriman tugas, kemudian pengumpulan tugas, ini selalu juga berada pada classroom. Selain di WA, kemudian classroom ketika proses pembelajaran dan pengiriman tugasnya itu. Baik, ini sekilas tentang sudah kegiatan pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Kita lanjutkan lagi kepada penilaian. Nah, penilaian kurikulum yang kita gunakan itu adalah kurikulum 2013. Ya, sama dengan ketika Anda masih SD kemarin, ada K13. Penilaian yang dilaksanakan itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Sikap, ya, sikap spiritual dan sosial. Ya, sikap keagamaan, ya, spiritual Ananda, hablum minallah, ibadah Ananda, kemudian aktivitas ya, aktivitas hari-hari tentang ibadah, kemudian aktivitas hari-hari tentang sosial. Ini dilakukan penilaian. Kalau yang sosial itu ketepatan waktu Ananda mengumpulkan tugas, kemudian kedisiplinan Ananda, kemudian penilaian dilakukan terhadap orang tua yang melalui angket dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses pengetahuan, ya, ada tes tulis, ada tes lisan. Ketika pelaksanaan virtual seperti ini, ya, ada tugas-tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan, itu lebih banyaknya adalah praktik. Misalnya Ananda praktik membaca Al-Quran, nah praktiknya nanti bukan hanya Ananda kirimkan videonya, tapi Ananda upload videonya di YouTube, kemudian link YouTube-nya itu yang dikirimkan nanti ke guru dan sebagainya. Ini proses penilaian yang dilaksanakan oleh selama masa pandemi ini. Nah, penilaian sikap, apa tadi? Aktivitas Ananda selalu dicatat di jurnal guru. Apapun aktivitas yang Anda lakukan. Misalnya hari ini pertemuan virtual kelihatan siapa yang hadir, siapa yang tidak, itu dicatat oleh guru. Jadi Anda selalu juga mengisi daftar hadir, siapa yang hadir tepat waktu, kemudian siapa yang terlambat. Ketika Zoom ini, siapa yang menampilkan wajahnya, siapa yang tidak, ini dinilai, ya, dicatat oleh guru semuanya. Kemudian apalagi keaktifan dalam pembelajaran daring. Kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, guru memberikan tugas, siapa yang tepat waktu, disiplin mengumpulkan tugas. Inilah catatan sebagai penilaian sikap. Kemudian ada penilaian nanti melalui angket, ya, penilaian diri. Ini tentu mengharapkan kerjasama dengan orang tua. Jadi ada beberapa yang kami harapkan nanti, beberapa angket kami berikan, dan harapkan memang orang tua yang mengisinya tentang perkembangan Ananda. Nah, bagaimana keseharian Ananda di rumah? Adakah membantu orang tuanya membersihkan rumah, membantu menyapu, membantu
mencuci piring, ya, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Dan inilah aktivitas-aktivitas penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, jadi ada setelah selesai satu KD atau satu bab mata pelajaran ada namanya PH, penilaian harian. Nah, bagi yang tidak tuntas, ini adakan remedial, ini tergantung juga oleh guru nanti. Nah, setelah 3 bulan Ananda belajar di SMP Negeri Madani Pekanbaru, lebih kurang nanti akhir September atau awal Oktober ada dilaksanakan namanya PTS, penilaian tengah semester. Nah, kemudian ada lagi pas penilaian akhir semester, ini juga berbasis online, ya, bukan berbasis online. Apakah melalui Google Form nanti kita kirimkan ketika pelaksanaan penilaian ini, ya, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian penilaian keterampilan, ya, praktik pembelajaran ini selalunya guru-guru itu minta Ananda memvideokannya. Nah, kemudian dikirimkan dalam bentuk link YouTube, ya, atau yang ada juga ke WA group atau classroom. Tapi mengharapkan memang adalah Ananda tidak mengirimkan dalam bentuk langsung filenya, karena itu akan bisa menyimpan memori Ustadz dan Ustazah juga penuh, dan kemudian pengiriman juga lama. Tapi ketika ini Ananda bisa memasukkan ke link YouTube, maka ini prosesnya juga akan lebih mudah, selalu tersimpan. Kapan-kapan guru bisa mengakses untuk melihat bagaimana perkembangan di YouTube itu juga. Oh, ini sudah mengumpulkan, bisa dilihat di link YouTube. Ya, bukan kita meniatkan ini menjadi punya YouTuber yang banyak subscribe-nya juga tidak. Tapi mengharapkan memang adalah tugas-tugas yang Anda kumpulkan, tugas-tugas yang Anda kerjakan itu tercatat dan tersimpan melalui media. Tentunya salah satu akun Google itu adalah YouTube. Baik Ananda, terakhir itu saja pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Saya mengharapkan perubahan setelah MPLS ini, setelah masa lingkungan sekolah ini, saya berharap ada perubahan yang ada pada Ananda, minimalnya ada ketika dari SD dulu, kemudian sekarang sudah masuk ke jenjang SMP. Inilah masanya Ananda untuk mulai berubah. Satu kalimat renungan motivasi, jika Ananda setiap hari konsisten memperbaiki diri 1% saja, maka dalam sebulan Ananda telah berubah 30% lebih baik. Artinya dalam waktu 3 bulan, Ananda telah berubah menjadi hampir 100% menjadi lebih baik. Baik akhlaknya, baik pengetahuannya, baik hafalannya, ya, baik tahfiznya. 1 hari saja untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi lakukan yang terbaik, maka Ananda akan menjadi manusia baru, akan menjadi pribadi yang baru dalam waktu 3 bulan. Saya mengharapkan nanti setelah masuk di SMP Negeri Madani Pekanbaru ini, punya prinsip harus menjadi diri yang lebih baik. Tunjukkan semangat belajarnya, konsisten belajarnya. Jadi selamat berjuang, Ananda menjadi santri SMP Negeri Madani Pekanbaru. Yang mudah-mudahan MPLS ini melahirkan kita generasi yang Qurani, sebagaimana visi misi SMP Negeri Madani Pekanbaru. Baik, itu saja dari Ustadz pemaparan tentang program kurikulum SMP Negeri Madani Pekanbaru. Saya mengharapkan nanti ada catatan, ada simpulan yang Anda dapatkan dari proses kegiatan pembelajaran selama daring ini. Nah, jadi karena memang kita masuk masa pandemi ini, mau tidak mau, lebih banyak adalah memang pembelajaran kita laksanakan adalah daring. Itu saja dari saya kembalikan lagi ke Ustazah Mutia, ya, selaku host kita, moderator kita pada pagi hari ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amrullah yang sudah memaparkan teknik-teknik atau model-model pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Oke, Ananda semuanya, silahkan jika ada yang mau bertanya. Ya, dari pemaparan yang lengkap tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amrullah. Jika ada dari Ananda yang mau bertanya, dipersilakan.
diaktifkan mikrofonnya. Boleh mulai bersuara. Silakan Ananda. Untuk raise hand-nya tidak nampak sepertinya. Oh, tidak ada sepertinya nih Ustadz Amrullah. Sepertinya Ananda semuanya kalau diam itu ada dua kemungkinan, sudah mengerti, tidak mengerti atau bagaimana. Oke, silakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amrullah tadi, mungkin Ustadz Amrullah yang akan menunjuk mungkin, ya. Assalamualaikum. Baik, kalau tidak Silakan, ada Ustadz yang akan memberikan soal ini ya. Baik, karena tidak ada yang maka Ustadz akan memberikan tugas kepada Ananda. Ada tugasnya. Baik, ada 5 soal. Ada 5 soal yang Ustadz berikan. Ini silakan Ananda catat di buku, kemudian tuliskan jawabannya ini. Yang pertama, tuliskan 3 bentuk pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Madani Pekanbaru. Ya, boleh di screenshot saja ini supaya mudah oleh Anda. Kemudian jelaskan 2 macam bentuk kegiatan pembelajaran daring. Jadi daring ada 2 sesi ya, seperti ini dan ini. Kemudian tuliskan 3 jenis penilaian. Saya juga bahas penilaian tadi. Kemudian keempat, tuliskan 5 mata pelajaran dan nama guru yang mengajar sesuai mata pelajarannya. Misalnya contoh, mata pelajaran pendidikan agama Islam, nama gurunya Ustadz Amrullah. Nah, jadi Anda tuliskan 5 nama mata pelajarannya dan nama guru yang mengajar di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Terakhir, tuliskan harapan yang ingin Anda capai bersekolah. Apa harapan Anda? Saya sekarang sudah bersekolah di SMP Negeri Madani. Apa harapannya? Nah, jadi ini dan ini nanti tugasnya Ustaz akan kirimkan khusus nanti ini di classroom nanti dikirimkan ini. Dikirimkan classroomnya per kelas nanti pas sesuai jam pelajarannya dalam bisa jadi dalam tugas nanti pas mata pelajaran agama atau lain sebagainya nanti untuk pengirim tugasnya. Nah, kita praktekkan juga nanti bagaimana Anda sudah masuk classroom dan WA group tentunya. Itu saja Ustaz Mutia. Tak ada yang memberikan tanggapan, nah, jadi kita yang memberikan soal. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Amrullah yang sudah memberikan 5 soal itu Ananda semuanya. Silakan Ananda catat, Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang diberikan oleh Ustadz Amrullah tadi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amrullah, nanti dikirim ke classroom pembelajaran agama Ustadz Amrullah. Oke? Maaf Ustadz, saya belum. Baik, Ustadz Amrullah, mohon maaf bisa di-share lagi pertanyaannya Ustadz, karena ada beberapa siswa kita yang belum mencatat itu sepertinya. Yang kemarin tuh dia ngomong. Maaf Ustadz, saya belum selesai catatnya. Di foto saja ya Ananda, screenshot ya. untuk cepatnya. Screenshot aja, habis itu nanti catatnya. Iya, di screenshot saja boleh, di foto saja boleh. Oke, silahkan Ananda, boleh difoto, yang menggunakan laptop boleh difoto, atau menggunakan handphonenya, boleh di screenshot saja. Oke, siap. Baik. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas tadi. Oke, dikumpulkan Ananda ketika pembelajaran dengan Ustadz Amrullah ya, Nak.
Jadi semua jawaban dari pertanyaan dari Ustadz Amrullah ini silakan dikumpulkan di classroom-nya PAI nantinya. Ketika jadwal pelajaran PAI ya nak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Amrullah, pemateri kita yang pertama yang sudah memaparkan kepada kita semua bagaimana model atau pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Terima kasih Ustadz Amrullah, mudah-mudahan Ananda kita sudah paham semuanya, dan apa yang kita harapkan dari Ananda kita seperti yang Ustadz sampaikan tadi, minimal satu hari itu 3% selama satu hari. Jadi untuk 3 bulan Ananda kita sudah bisa berubah ya, mengubah jati dirinya mungkin sebanyak 100% dari yang lama ke yang baru perubahannya. Yang pasti itu di sisi yang positif. Baik, Ananda semuanya, Ustadz Ustazah yang berbahagia, kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu tentang model pembelajaran dan motivasi penguatan bimbingan tahfiz Al-Quran selama masa pandemi COVID-19 ini. Materi akan dipaparkan oleh Ustadz Jauzar Helmi SHI. Kepada Ustadz Jauzar, silahkan Ustadz. Oke, silakan Ustadz Jauzar Helmi. Halo, gimana? Iya. Ustadz Jauzar Helmi sudah siapkah? Masuk ya suaranya ya? Siap. Masuk Ustadz, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah acara penting, yaitu MPLS, pengendalian masa lingkungan sekolah, untuk Ananda kelas 7, 1 dan 72, dan mudah-mudahan semua Ananda mengikuti acara Zoom meeting ini semua. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda semua, pertama yang terhormat kepala sekolah kita Pak Ustadz Haji Abdul Rahman SPD. Kemudian yang kami hormati para asatidz yang menyempatkan hadir pada pertemuan Zoom meeting kali ini. Yang kami hormati host kita pada hari ini, Ustazah Mutia, yang telah memandu acara kita dari awal sampai selesai nanti. Kemudian ada juga di sini Ustadz Amrullah selaku wakil kurikulum yang baru selesai menyampaikan materi tentang kurikulumnya kepada Ananda semua, serta yang Ananda cintai, Ananda Ustadz, Ananda murid baru dari keluarga besar
SMP Negeri Madani Pekanbaru. Mudah-mudahan Anda semua di sekolah ini nanti semangat betah untuk bersekolah di SMP Madani ini. Karena memang SMP kita ini nyaman, suasananya asik, ya, gedungnya mendukung, dan begitu juga ustaz-ustazahnya semuanya ramah-ramah, insyaallah. Yang membuat Anda betah semua untuk di SMP Negeri Madani. Ya, baiklah langsung saja untuk menghabiskan waktu kita. Pertama, perlu saya sampaikan masa pembelajaran tahfiz. Materi kedua kita hari ini itu dibagi dua sebenarnya. Ini model pembelajarannya. Pertama, yang sudah berlalu sebelum masa pandemi itu sudah berjalan dengan baik. Sebelumnya ada kegiatannya lumayan banyak. Karena semua Ananda dahulu semuanya tinggal di asrama. Dan semua Ananda bisa diatur program hafalannya dengan baik. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu ya. Dan yang kedua nanti ada pembelajaran tahfiz di masa pandemi COVID ini. Itu pasti berbeda. Nggak akan sama dengan pembelajaran waktu kita tatap muka dahulu. Seperti abang-abangnya yang telah melalui ini semua. Apalagi Anda ini baru, dan bisa kita bertemu, langsung kita dihadapkan pada masa pertemuan pandemi ini. Sehingga Anda belum merasakan bagaimana sih program tahfiz di saat Anda tinggal di asrama. Karena itu kan banyak nanti programnya. Mulai dari bangun pagi, sholat subuh berjamaah, habis itu nanti ada Anda tahfiz dulu di masjid sebelum pulang ke asrama, lebih kurang 1 jam, habis itu kembali ke asrama kembali, mandi, dan jam 7 Anda harus siap-siap ke sekolah. Dan jam pertama nanti yang akan menunggu Anda semua adalah jam tahfiz. Itu jam pertama sampai nanti 9.30 sampai jam istirahat pertama. Nah, terus ada namanya program pembacaan tahfiz. Di pagi hari itu dahulu yang sudah dilakukan itu dibacakan oleh Anda per lokal yang dipilih oleh ustaz-ustazahnya itu di gerbang menyambut kawan-kawannya yang hadir, sekali-sekali bersalaman dengan guru-gurunya di gerbang, dan nanti ada 2 orang dari kawan-kawanmu dan itu digilir setiap hari. Misalnya hari ini akan membacakan mulai jam 6.15 sampai jam 7. Jadi itu bisa membacakan 1 juz bacaan, misalnya kelas 7, misalnya hari ini tampil hari Senin 1 misalnya. Kelas 1 nanti akan dipilih oleh guru kelas tahfiznya, misalnya nanti si Anu, dan dipilihlah 2 orang. Dan dia akan ganti-gantian membaca nanti dengan bil ghaib, ya, membacakan hafalannya 1 juz dengan berganti. Ya. Itu di gerbang nanti. Nah, itu masa sebelum pandemi dahulu. Itu supaya Anda tahu aja. Terus setelah itu masuk jam pertama sampai jam 9.30. Itu jam tahfiz, nanti banyak motivasi tahfiz, cara-cara menghafal dengan metode yang cepat, dan metode yang lainnya yang bisa Anda ambil ilmunya dari guru-guru tahfiz berikutnya. Selanjutnya, nanti setelah itu jam umum masuk sampai nanti sholat zuhur. Sholat zuhur kita berjamaah, ya, berjamaah, dan itu seperti biasa. Nanti setelah zuhur masuk, dan nanti setelah asar nanti ada lagi namanya penampilan dari Ananda setelah sholat asar, tasmi' dan tahsin. Nah, itu setelah sholat asar nanti Ananda akan diabsen satu persatu membacakan di depan semuanya murid-murid, ya. Setelah itu akan dipilih nanti berdasarkan urutan absen. Hari ini kelas 71, terus besok 72, 73, sampai 1 absen itu habis semua.
Ini membiasakan Ananda untuk tampil di depan orang ramai, di depan umum, membiasakan mentalnya supaya nanti tidak grogi, tidak merasa bagaimana, takutlah. Jadi artinya ini pembiasaan. Itu ya. Nanti setelah itu nanti di malam harinya, ya nanti habis maghrib, nanti makan biasa, makan seperti biasa, dan itu nanti habis isya itu nanti ada program murojaah hafalan, mulai habis isya sampai pukul 9.30. Itu murojaah, nanti guru nanti akan datang nanti ke sekolah per kelasnya masing-masing di masjid semuanya. Nanti akan dibikin nanti halakohnya masing-masing, nanti ada guru langsung, guru tahfiznya akan membimbing Ananda, bisa nanti meminta hafalannya dan seterusnya. Itu gambar sekilas saja. Ya, itu pembelajaran masa pandemi, sebelum masa pandemi. Sekarang masa pandemi ini masa pandemi COVID itu berubah drastis. Kita tidak bisa lagi seperti dahulu belajarnya karena banyak kekurangan masa tatap muka, karena sekarang lebih banyak daring. Maka kita berembuk dengan sekolah bagaimana caranya supaya Ananda semua tetap bisa menghafal dengan baik walaupun tidak tatap muka. Nah, dirembukkanlah caranya, dirapatkan dengan pas sekolah, maka diputuskan pertama ya, Ananda masuk daring itu mulai jam 7.30 ya. Jam 7.30 sampai nanti jam 9.30. Itu nanti akan ada semacam Zoom meeting juga seperti ini ya. Ada juga nanti ustazah itu dia menggilir Ananda masuk untuk hari ini misalnya per 5 orang. Ada juga seperti ini. Dan cara-cara seperti ini itu dikembalikan kepada guru tahfiznya masing-masing bagaimana baik. Karena memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa guru ini punya cara seperti ini, guru ini punya cara seperti ini. Silahkan. Jadi tahfiz ini terbuka caranya. Itulah bedanya tahfiz dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Karena tahfiz diberikan keluasan untuk mencari caranya sendiri. Supaya Anda itu semuanya mudah menangkap, Anda itu mudah menyetorkan hafalan, Anda itu mudah membacakan hafalannya, dan seterusnya. Intinya hafalan Anda tadi betul-betul tersalurkan dengan baik. Termasuk nanti motivasi di dalamnya. Itu ya. Jadi seterusnya, di samping Anda juga masuk jam 7.30 sampai jam 9.30, pada malam harinya Anda juga wajib menyetor setiap hari. Nah ini ya, kepada Anda Ustaz yang baru, siapkan nanti ada namanya di sekolah itu semacam buku setoran, buku laporan hafalan namanya. Dan buku laporan hafalan ini adalah sebagai bukti Anda telah melaporkan hafalannya hari ini. Misalnya hari ini, misalnya juz 1 ayat 1 halaman hari ini misalnya ayat 1 sampai 15 misalnya. Makanya satu hari itu semuanya harus melaporkan. Karena itu di absen nanti. Itu penilaiannya itu mutlak itu nanti. Jadi siapa yang tidak mengabsen nanti itu langsung alfa, langsung ghaib. Itu nanti besar pengaruh terhadap nilaimu. Setiap hari kecuali hari Ahad yang memang diminta Anda boleh istirahat. Nah itu ya. Di setiap hari Anda harus melaporkan, dan setiap pagi juga ya Anda juga harus ikut meeting itu, Zoom meeting atau video call langsung. Atau nanti langsung ustadznya langsung memvideo call Anda semua. Misalnya hari ini Anda akan di video call oleh ustadznya 5 orang. Besok hari berikutnya 5 orang lagi. Sampai 1 minggu itu habis semuanya 25 orang. 1 minggu itu. Artinya semuanya harus ikut membacakan hafalannya, mengulang bacaannya yang sudah dilaporkan tersebut. Betul nggak hafalan Anda itu betul-betul hafal? Karena dikhawatirkan nanti, karena ini kan kertas laporan Anda itu nanti bisa saja Anda tulis saja.
Rupanya Ananda tidak hafal. Makanya pas video call itulah nanti pembuktiannya. Betul nggak Ananda hafal? Betul ini nggak laporannya? Jangan-jangan Anda manipulasi data. Jangan Anda berbohong. Nah, jadi apalagi di Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibohongi itu besar Pak, dosanya. Ya, karena Quran ini kan mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada jalan menuju surga. Jadi hindarilah cara-cara yang tidak baik, berbohongkah atau laporan-laporan palsukah, ya, dan seterusnya. Jadi itu dua bentuk kegiatan, ya, dan itu hampir setiap hari sama. Dan Anda akan ditunggu terus oleh ustaz-ustaznya. Seperti ustaz misalnya, ustaz ulik kelas 7, 1 nanti kan. Jadi Ananda yang baru nanti ulik kelasnya, guru kelas tahfiznya adalah ustaz yang baru. Nah, jadi siap-siap Ananda nanti setiap hari Ananda harus melaporkan hafalan baru, hafalannya kepada ustaz setidak-tidaknya 1 halaman 1 hari. Karena memang target kita kan 5 juz tahun. Maka setelah diatur, ya, 1 halaman sehari itu lebih kurang seandainya dia 1 juz, ya, itu 1 halaman berarti seandainya dia 10 lembar, berarti ada lebih kurang 20 hari. 20 hari misalnya, kan? Itu waktu yang tercepat itu, karena memang ada anak-anak kita yang menghafalnya lambat. Banyaklah halangannya. Makanya artinya 1 bulan itu ada aja yang telat. Makanya yang telat ini nanti akan selalu diminta keterangan oleh ustazah nanti, yang ustazah guru tahfiznya nanti. Itu ya. Bisa nanti waktunya lebih. Artinya dalam waktu 1 tahun, 1 semester, Ananda harus menyelesaikan 2,5 juz. Apakah susah? Ya, insya Allah ini tidak akan susah karena ada pembimbingnya. Ya, artinya Ananda jalani aja dengan ustaznya. Nanti tanpa Ananda sadari nanti selesai nanti 2,5 juz. Malah lebih, bisa lebih nanti. Ya, maka tanpa Ananda sadari nanti hafalan Ananda 1 tahun itu malah lebih 5 juz. Ada yang nyampe 7 juz, ada sampai 10 juz. Dan itu banyak terjadi sama abang-abangmu yang dahulu. Pada abang-abang kelasmu yang sekarang juga terjadi ini. Target 5 juz. Dia nyampe 10 juz. Karena bagi dia 5 juz menyetorkan 1 halaman sehari itu kurang. Dia inginnya 1 lembar sehari. Wow, banyak. Ya. Makanya Ananda semua, bagi yang Ananda yang cepat menghafal, silakan berlomba-lomba. Target 1 halaman sehari itu minimal, ya. Boleh lebih. Kalau bisa nanti 30 juz selama badani. Oh, luar biasa. Itu suatu kebanggaan besar bagi sekolah kita nanti, dan bagi anak pribadi dan orang tua. Nah, itu ya. Nah, terus itu bentuk kegiatan selama pandemi ini, 2 tadi ya. Malam tetap menyetorkan hafalan setiap hari, dan itu nanti ada kertas khusus yang dipegang oleh ustaz atau guru tahfiznya, mendata Ananda yang sudah mengirim laporan. Ya, mulai dari absen nomor 1 sampai absen ke-25. Semua Ananda. Siapa yang mengirim laporan hari ini hari ini misalnya hari Ahad, hari Senin misalnya. Di absen satu-satu. Oh, ini anak ini belum ngirim nih. Ini nanti bermasalah. Ya. Karena kita punya kewajiban itu. Ya, jadi nanti pas masa Zoom meeting atau video call langsung dengan guru, nanti Ananda yang tidak hadir tersebut akan ditanya. Kenapa tidak hadir? Kenapa kamu alpa? Akan ditanya. Ya. Pas nanti video call juga, apabila nanti guru tahfiznya sudah merencanakan satu hari ini yang akan usah video call 5 orang misalnya. Hari Senin 5 orang ini namanya. Hari Selasa ini namanya. Hari Rabu ini sampai hari Jumat habis 25 orang. Ada seperti itu. Dan cara-cara yang ini itu yang biasa Ustaz pakai, yang biasa Ustaz gunakan
pada tahun yang lalu, pada masa-masa abang yang kelas 8 sekarang, yang kelas 9. Ya. Jadi berkemungkinan cara yang seperti ini juga akan bisa pakai nanti. Di samping nanti ada metode-metode baru, ya, metode-metode baru yang menunjang untuk kemajuan Ananda. Ya, jadi artinya bahwa cara-cara tahfiz ini akan ada inovasi-inovasi baru. Ya, misalnya untuk tahun yang lalu 2 model ini dua model pembelajaran yang digunakan di grup tahfiz, kan? Setoran hafalan, video call atau Zoom meeting. Nanti bisa dalam bentuk lain nanti. Makanya nanti guru-guru tahfiz ini selalu berembuk nanti, ya. Seperti apa lagi yang kita buat untuk Ananda semua, supaya nanti anak-anak itu terpadu cepat. Mana hafalan anak-anak yang tersendat, mana bacaan yang kurang baik, semuanya akan dikaji nanti di dalam rapat tahfiz itu. Akan dibuka semuanya. Misalnya kelas 71 yang belum bagus bacaannya si Anu. Ya, ini tajwidnya bermasalah ini bacaannya belum lancar. Pengucapan hurufnya belum bagus. Nanti akan dikaji. Bagaimana solusi bagi Ananda ini? Nanti akan ada semacam cara pembelajaran tersendiri dia nanti. Makanya nanti beda, ya, anak-anak yang bacaannya memang kurang bagus dengan anak-anak yang kurang bagus, nanti bisa dia akan dipisah. Ya, bisa dia akan dipisah. Makanya yang kurang bagus ini akan dibetulkan dulu betul-betul bacaannya, tajwidnya, pengucapan hurufnya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dalam awal masa-masa awal ini, ya, masa-masa awal ini Ustadz guru tahfiznya mungkin lebih banyak kepada pendalaman Ananda dalam tahfiz. Di mana kurang Ananda, di mana kurangnya, apa masalahnya. Mungkin lebih banyak ke situ nanti awal-awalnya. Nanti baru untuk berikutnya nanti fokus ini ke tahfiznya, digenjot hafalannya. Ya, bagi yang bermasalah itu ya. Tapi kalau bagi nggak ada masalah, ya lanjut terus. Mulai dari kita mulai langsung selesai. Dan bagi Anda yang sudah hafalannya sampai 5 juz, sampai 10 juz pada saat masuk Madani kemarin, maka ini Anda akan diulang kembali hafalannya. Ustaz pengen tahu tuh apakah betul tuh 10 juz itu masih kuat? Apa betul 5 juz itu masih mantap? Masih bagus nggak bacaannya? Ini kan perlu Ustaz pikir kembali. Makanya akan diulang dari awal lagi. Juz 30-nya akan Ustaz dengarkan lagi. Di mana kurangnya, kata tajwidnya bermasalah. Karena sekarang banyak anak-anak Ustaz yang lalu ya, itu pengakuannya udah hafal sekian juz. Pengakuannya sudah hafal 4 juz, 5 juz. Pak saya dengar lupa semua. Tinggal 1 juz lagi Ustaz, juz 30. Itu pun nggak lancar. Dari 5 juz pengakuannya, yang dapat hanya 1 juz 30. Itu pun nggak lancar. Nah, karena seperti ini dihindari. Makanya semua Ananda, walaupun nanti hafalannya lebih dari 5 juz, akan diulang semua dari awal lagi. Mulai lagi setoran dari awal, surah juz 30, surah An-Naba, setorkan kembali dengan baik. Diulang lagi hafalannya, disetorkan kembali, itu ya. Semuanya apa yang kurang, apa yang ini segala macamnya, akan dengarkan lagi nanti. Video call langsung, dengarkan langsung. Nanti ada catatan kecil nanti di mana kekurangan anak. Nah, seperti itu ya. Atau nanti ada semacam pembelajaran langsung melalui YouTube seperti yang dikatakan oleh Ustadz Amrullah tadi. Itu berkemungkinan nanti bisa juga akan dibuat oleh tahfiz nanti. Bagaimana modelnya? Tunggu aja nanti. Karena semua ini perlu Ustadz rebutkan kembali dengan guru-guru tahfiz lainnya. Jadi artinya kemungkinan untuk memunculkan inovasi-inovasi baru itu selalu ada. Supaya nanti anak-anak semua tidak bosan. Supaya anak-anak semua nanti jangan berhadapan dengan metode itu saja. Jadi harus ada semacam metode-metode baru, cara-cara pembelajaran yang baru. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya penilaian. Nah, ini masalah penilaian ya. Ini perlu Ustadz tegaskan. Ya. Karena penilaian tahfiz ini itu ada perbedaan.
dengan metode pembelajaran umum, karena kita tahfiz ini kan praktek banyak. Praktek, karena tahfiz ini kok tanpa praktek tak tahfiz namanya. Karena dia hafalan sifatnya, hafalan dia. Jadi kalau Anda hanya sebatas tulis di buku, itu nggak tahfiz, sama tahfiz itu menghafal namanya. Nah, jadi siap-siap, ya. Pertama, penilaian yang akan dibuat nanti untuk Ananda ini semacam gambaran kecil saja, ya. Tahfiz ini penilaiannya diambil dari kerajinan Ananda dalam melaporkan laporan hafalan setiap hari. Nah, itu penting ya, karena setiap ustadz tuh guru tahfiznya memegang absen Ananda semua tentang laporan hafalannya. Hari ini siapa yang melaporkan nih? Itu besar pengaruhnya terhadap nilainya. Itu 60% dari nilai, ya. Karena ini keaktifan Ananda. Terus pada saat pertemuan video call nanti, video call setiap hari atau nanti Zoom meeting misalnya. Kalau diminta misalnya Zoom meeting hari ini semuanya, Ananda semua harus ikut. Kecuali Ananda berhalangan. Halangan artinya, kalau saya nggak bisa ikut, saya sakit misalnya, atau saya ada acara keluarga yang tidak bisa tidak bisa tinggalkan, ya. Tapi nanti itu harus keterangan. Kalau ada acara, kalau ada keterangan, dianggap apa nanti itu? Karena saya nggak tahu. Dia artinya harus minta izin terlebih dahulu. Nanti ustaz-ustazah guru tahfiznya tahu bahwa anak ini hari ini nggak bisa hadir, ya. Jadi seolah kita ini tetap muka, walaupun nanti kita nggak tetap muka, tapi melalui Zoom meeting atau video call itu udah mewakili sebenarnya. Walaupun nanti ada kelemahan-kelemahan lain yang ditemukan pada saat kita tetap muka langsung, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah, itu ya. Tuh, terus penilaian langsung dari laporan harian Ananda misalnya, ya. Terus penilaian dari segi bacaan Ananda, tahfiznya, tajwidnya, ya. Jadi bagaimana hafalan Ananda ini? Ya, bacaannya bagus atau tidak? Atau jangan-jangan dia menghafalnya seperti anak SD yang tidak ada tajwidnya, laju aja. Ya hafal iya, tapi tidak ada dengungnya. Huruf-hurufnya hampir sama aja, alif dan ain sama aja bunyinya, za dan seterusnya sama aja bunyinya, tidak ada beda. Ini mengurangi, ya. Artinya setiap huruf itu harus ada perbedaannya. Makanya tadi pertemuan sebelum MPLS ini kita kan sudah ada kemarin tahfiz, ya. Pertemuan tahfiz yang lalu, yang 2 minggu yang lalu, itu sudah dijelaskan semua oleh ustaz-ustaznya tentang tahsin, pengucapan hurufnya seperti apa, tajwidnya bagaimana, ya. Jadi itu sangat berarti bagi Anda nanti pada saat membacakannya langsung kepada ustaz, ya. Terus berikutnya kelancaran hafalan Ananda, ya. Kelancaran hafalan Ananda seperti apa? Apakah dia membaca melakukan hafalannya itu terbata-bata, ya, atau laju aja? Laju artinya lancar, ya, lancar, dan tajwidnya bagus, tajwidnya, pengucapan hurufnya jelas, ya. Hanya seperti ini yang mantap, seperti ini yang bagus. Kalau bisa nanti semua Ananda Ustaz ini 7172 itu kalau bisa seperti dia semua. Jadi Ustaznya nggak repot lagi. Tapi ya, pasti ada nanti kurangannya, ya. Jadi itu ustazah siap semuanya untuk membetulkan bacaan-bacaan Ananda, ya. Jadi itu yang kedua penilaiannya, ya. Berikutnya kehadiran Anda pada saat video
Ya, tadi kan ada laporan per hari itu kan lain lagi. Laporan itu nanti itu dalam bentuk WA, nanti dikirim ke WA kan. Nanti kita akan ada grup WA kelas 7, grup WA tahfiz kelas 71 misalnya. Jadi semua anak kelas 71 nanti ada dalam grup itu. Sama Ustadz misalnya nanti guru tahfiznya kan. Jadi nanti Ananda melaporkan ke grup ini nanti apa setoran laporan ininya, laporan tahfiznya yang malam hari. Misalnya hari ini saya sudah menghafal Ustaz 1 halaman, laporkan. Jadi besok paginya jam 7.30 sampai jam 9.30 itu akan ditelepon langsung atau Zoom meeting lah. Rupanya anak ini nggak hadir. Nah, itu bermasalah nanti. Jadi artinya ikutilah tahfiz ini dengan baik. Ya, itu di luar bentuk-bentuk penilaian lainnya. Itu sekilas Ustaz gambarkan. Ya, karena nanti bentuk penilaian itu sudah baku oleh guru-guru tahfiz semuanya. Dan itu sudah ada standar penilaiannya. Ya. Jadi jelas mana Ananda yang kurang, mana Ananda yang ini dan itu jelas semuanya nanti. Nah, berikutnya ini kita ini kan menghafal Al-Quran kalamullah. Enak ya. Kita ini membawa Al-Quran dalam dada kita, dalam hati kita. Ini luar biasa karena ini adalah ilmu tertinggi, ilmu terbesar di dunia. Ya, di alam semesta ini ilmu tertinggi itu adalah Al-Quran yang Ananda miliki. Nah, tuh, ya. Itu betul-betul Anda jaga. Artinya samakanlah akhlak Ananda dengan apa yang Ananda hafalkan. Jangan sampai nanti dia menghafal Quran juga, tapi bercarut juga, kata-kata kotor juga, menghina kawan juga, mengambil barang orang lain juga, ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, itu dihindarkan betul. Kita malu dengan Al-Quran yang kita miliki, ya. Karena Al-Quran yang Ananda miliki itulah membentengi Ananda dari semua bentuk-bentuk maksiat, ya. Melawan orang tua itu tidak sesuai dengan hafalan yang Anda miliki. Membantah orang tua misalnya, disuruh anak orang tua nanti membantu tengenina kan. Nah, ini rupanya Anda membantahnya atau melawan sampai melawan misalnya. Oh enggak ada, dan misalnya ada aja cara dia ngeles. Jadi jangan sampai. Artinya ikutilah dengan apa yang Ananda miliki, dengan Al-Quran yang Ananda miliki. Ya, seperti di sekolah misalnya. Bila Ananda nanti datang ke sekolah, anak Madani diminta datang ke sekolah semuanya misalnya. Jadi ingat, Ananda adalah anak-anak Al-Quran. Itulah beda sekolah kita dengan sekolah-sekolah SMP lainnya. Ananda memiliki Al-Quran dalam hati Ananda. Ya, nampakkan perbedaan sopan santunnya dibanding anak-anak yang lain. Datang ke sekolah, nampak ustazahnya, ucapkanlah salam. Ya, nak ya. Bahwa anak-anak Al-Quran itu adalah anak-anak yang sopan, anak-anak yang santun, anak-anak yang tawadhu, semuanya. Nampakkan. Jadi nanti jangan cuek-cuek saja. Nanti datang ke sekolah, masuk pagar, ketemu Ustaz ini, ketemu Ustaz ini, Suriti, CS, dan semuanya, atau guru-guru lain. Cuek-cuek saja, lewat begitu saja dia. Tak ada salam satu apapun, tidak ada tegur-tegur apa. Jangan sampai. Ya, ingat, ini akhlakmu dengan Al-Quran. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Karena ada terjadi tahun-tahun yang lalu dari abang-abangku. Jadi ini perlu saya ingatkan kembali. Jangan sampai cuek-cuek bebek. Seolah dia nggak kenal dengan ustaznya. Padahal itulah guru dia yang ngajarkan dia nanti. Ya, jaga akhlaknya. Sesuaikanlah akhlakmu dengan Al-Quran yang Ananda baca, dengan Al-Quran yang Ananda hafal. Nah, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan itu sekilas gambaran dari Ustadz, ya, tentang akhlak udah Ustadz singgung, tentang penilaian udah Ustadz singgung, dan bentuk pembelajaran masa pandemi dan bentuk pembelajaran sebelum masa pandemi udah Ustadz singgung, ya. Dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian Ustadz ini nanti Ustadz akan lengkapi nanti pas kita ada mulai pembelajaran. Ya, itu sekilas saja. Mudah-mudahan gambaran sekilas ini
bisa memberikan gambaran kepada Ananda bahwa seperti ini loh tahfiz di Madani. Nah, siap-siap Ananda 1 semester 2,5 juz. Ya. 1 hari 1 halaman, enggak akan, insya Allah nanti enggak akan susah. Kecuali bagi Ananda yang enggak mau. Ya. Kalau bagi yang cepat menghafal 1 halaman itu 40 menit selesai Mbak. Kalau kita 1 jam itu, 1 hari itu 24 jam. Katakanlah terambil nanti untuk tidurnya 6 jam. Masih banyak sisa jam-jamnya. Berjam-jam waktu kosong, apalagi di rumah sekarang. 1 halaman itu nggak akan lama ngapalnya. Malah kurang nanti itu 1 halaman. Bisa 1 lembar. Makanya banyak terjadi abang-abangmu 1 juz itu dia hanya menghafal 1 minggu. Nggak nunggu sebulan. 1 juz itu dia hanya butuh 10 hari. Dan itu banyak terjadi kepada abang-abangmu. Ya. Makanya Ustadz menunggu nih kepada anak-anak Anda Ustadz yang baru sekarang, siapakah orang yang nggak puas dengan hafalan hanya 1 halaman sehari, bisa lebih, silakan. Nah, ini Ustadz buka, ya, Ustadz buka nih peluang bagi Anda untuk berlomba-lomba, karena berlomba-lomba dalam kebaikan ini, dalam hafal Al-Quran itu dianjurkan oleh Allah. Fastabiqul khairat. Apalagi Allah yang kamu hafalkan adalah kalamullah, kata-kata Allah yang kamu hafal. Kata-kata penciptamu yang menciptakan seluruh tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Allah yang menciptakan. Isi dunia ini Allah yang menciptakan. Apapun bentuk dunia ini Allah yang menciptakan. Sekarang Allah berkata-kata dalam Al-Quran, kamu hafalkan, betapa senangnya penciptamu nanti. Apapun yang Anda minta nanti Allah akan berikan. Itulah seperti itulah narasinya. Itulah gambarannya. Makanya Al-Quran itu adalah ilmu terbesar di dunia. Jadi alam semesta. Kalamullah. Kata-kata Allah. Ya. Jika kata-kata Allah sudah kamu hafalkan, betapa senangnya Allah sebagai pemilik kata-kata. Nah, jadi nanti jangan sampai nanti kalau kalamullah ini dibaca sembarang tempat. Ya. Siapkan terus Al-Quran saku di mana saja Anda berada. Ya, buka nanti ada waktu buka, ada waktu buka. Nah, ini banyak abang-abangmu seperti inilah yang lalu. Dia selalu standby Quran saku yang kecil di saku, ada waktu kosong dia buka, dia hafalkan. Itulah nanti yang membuat hafalan Anda laju nanti. Cepat dia, 1 halaman bisa lebih. Nah, jadi buatlah cara-cara seperti itu. Ya. Jadi itu saja gambaran sekilas dari Ustadz. Lebih kurang mohon maaf bila mana dalam penyampaian Ustadz yang kurang pas, yang kurang lengkap. Insya Allah nanti Ustadz akan lengkapi pada pertemuan tetap muka, pada pertemuan pembelajaran baru kita nanti setelah dimulai. Itu nak ya. Itu saja dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jauzar Helmi yang sudah memaparkan tentang pembelajaran tahfiz ya Ustadz selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, baik Ananda, silahkan jika ada yang bertanya untuk sesi pertama ini ya Ananda. Tadi sudah ada yang raise hand, Ustazah lihat 2 orang. Silahkan. Ya, silakan Ananda. Ya, silakan tadi siapa ya Ustazah? Ya, Razan M. Ihsan, silahkan tadi ada angkat tangannya. Maaf Zah, tadi salah pencet Zah, terpencet tadi apanya. Oke, baik. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa, Nak. Razan sudah mengemukakan pendapatnya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan dari pemaparan Ustadz Helmi, silakan sedikit saja. Belajar untuk aktif ya, Ananda, karena nanti mungkin ketika pembelajaran kita akan seperti ini ya, melalui daring ini akan ada Zoom juga atau Google Meet nanti, jadi Ananda belajar berinteraksi dengan
gurunya, ustazahnya, dan dengan kawan-kawannya juga. Ada yang mau disampaikan, Razan? Pas? Oke, baik. Silakan Aufadia Kafi. Sudah raise hand. Silakan, Nak. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, gimana cara supaya bisa cepat menghafal Ustadz? Oke, baik. Terima kasih ya Ananda yang sudah bertanya ini kepada Ustadz Jauzar Helmi. Apakah langsung kita jawab, Ustadz? Pertanyaan dari Ananda kita adalah bagaimana caranya supaya cepat menghafal. Ya, bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus sekali Ustazah Rasa. Mungkin Ananda yang lain nanti bisa juga mendapatkan tipsnya dari Ustadz Jauzar Helmi. Silakan Ustadz. Di-mute dulu Ustadz. Ya. Suaranya Ustadz Jauzar Helmi masih dinonaktifkan itu mikrofonnya. Ya, silakan. Baiklah, Ananda, terima kasih atas pertanyaannya. Menghafal dengan cepat gitu lah ya. Oke, baiklah. Jadi begini ya. Ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah yang harus Ananda tempuh dalam menghafal ini ya, supaya cepat dalam menghafal ya. Nah, ini erat kaitannya dengan langkah-langkah ini nanti dalam hafal dengan cepat ini. Langkah pertama ya, ikhlaskan niat Ananda dulu, ikhlaskan dulu, jangan terpaksa ya, nah, ya. Ikhlaskan niat Ananda dulu bahwa Ananda menghafal betul-betul lillahi ta'ala. Karena itu penting, karena kalau Ananda nanti terpaksa menghafal, oke, bisa nanti dapat pada saat itu. Cuma setelah 1 hari berikutnya akan lupa langsung. Karena Anda terpaksa menghafalnya bukan karena Allah, tapi karena target misalnya. Karena takut dimarahi Ustaz. Makanya dia hafal atau ini selama. Jangan. Ikhlaskan Anda. Karena Anda menghafalkan Allah. Yang kedua, tekad dan semangat yang kuat. Hafal pada hari itu tuh betul-betul semangat gitu. Semangatkan diri Anda dalam menghafal. Pertama ikhlaskan, yang kedua semangat, tekadkan dalam semangatnya. Pasang target, hari ini saya harus selesai 1 halaman atau 1 lembar misalnya. Targetkan seperti itu dulu bunyinya. Itu penyemangat pribadi itu namanya untuk ngasih motivasi pribadi supaya nanti cepat dia dalam menghafal. Jadi tumbuhkan semangat menghafal, timbulkan tekad dan pasang. Pertama ikhlas, pasang target dan semangat. Berapa targetnya 1 hari itu? Apakah target Anda 1 halaman? Apakah target Anda 1 hari itu 1 lembar? Oke, misalnya ini Ustaz contohkan. Saya hari ini saya akan menghafal 1 lembar kepada Ustaz. 1 lembar kan? Setelah nanti ketemu nanti 1 udah dipasang target dan semangat, langkah yang ketiga adalah cari waktu yang pas. Cari waktunya yang pas. Kapan Anda waktu kosong? Kapan waktu yang terbaik buat Anda dalam menghafal? Ya, kapan waktu terbaik Anda dalam menghafal? Misalnya saya lebih cepat menghafal tuh kalau subuh nih Ustaz. Kalau subuh tuh rasanya tenang, cepat rasanya dalam menghafal. Atau misalnya pagi jam 10 atau jam berapa, terserah itu Ustaz beri kewenangan kepada Anda untuk memilih waktu. Apakah siang kah, atau sore kah, atau malam kah, atau setelah maghrib ke isya kah, atau sebelum tidur kah, terserah. Artinya carilah waktu. Dan usahakan nanti 1 hari itu harus selesai dengan target yang Anda buat. 1 lembar itu sehari harus selesai. Untuk 1 halaman 1 hari itu harus selesai. Setelah dipasang seperti itu, maka akan timbul dia semangat yang kuat. Semangat itu nanti akan memunculkan rasa Anda menghafal itu dengan cepat. Cara ini langsung ke intinya. Tadi kan langkah-langkah tuh, pertama ikhlaskan.
Ya, lillahi ta'ala. Yang kedua, tumbuhkan semangat yang kuat dalam Ananda untuk menghafal itu. Tumbuhkan tekad yang kuat. Pasang target satu hari itu berapa yang akan dihafal. Terus yang ketiga, setelah kedua-dua ini sudah dimiliki, maka mana yang mau Anda hafalkan. Ini untuk hafalan baru ya. Tapi kalau seandainya di hafalan lama, itu kan banyak-banyak mengulang tuh. Murojaah, itu lain lagi jadinya. Ini menghafal hafalan baru. Pertama, Anda baca dulu. Jangan langsung dihafal. Baca dulu. Baca pelan-pelan. Ya, misalnya surah Al-Fatihah misalnya. Anggap nanti surah Al-Fatihah ini Anda belum hafal. Ini misal contoh ya. Misalnya surah Al-Fatihah Anda belum hafal. Jadi Anda pengen hafal. Bagaimana caranya? Langkah pertama, baca dulu. Bacanya pelan-pelan. Pastikan dulu huruf-hurufnya betul semua. Pastikan tajwidnya betul dulu. Jadi contohkan langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda baca dulu dengan bagus. Tidak ada salah rasanya. Panjang pendeknya betul. Pengucapan hurufnya betul. Tajwidnya betul. Dan mantap rasanya, baru niatkan dalam hafal. Niatkan dalam hafal. Bisa Anda tuh membaca sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali, ya. Atau bagi Anda yang cepat menangkap, 2 atau 3 kali baca, dia dapat langsung. Pelan-pelan. Di saat Anda membaca itu, bayangkan langsung letak-letak hurufnya. Bayangkan langsung bentuk hurufnya. Bayangkan huruf itu letaknya, bayangkan bentuknya, bayangkan dia Anda tuh nampak langsung. Habis itu ulang beberapa kali dan coba setelah itu Anda palingkan di saat muka Anda mengulangi seperti apa yang Anda baca tadi. Ulangkan, misalnya nggak bisa sekali ulang satu baris, misalnya bisa setengah-setengah baris dulu, ya. Atau per baris dulu, per setengah baris boleh. Nanti setelah lantas setengah baris ini berkali-kali ulang, betul. Nanti tambah lagi apa yang hafalan tambah lagi satu baris jadinya. Tadi setengah baris, ditambah satu baris. Paskan satu baris ini nanti. Nanti udah dapat satu baris full nanti, ulanglah dari awal lagi. Jangan yang setengah baris itu aja yang diulang, tapi ulang dari awal. Setiap ada hafalan baru yang nambah, setiap ada penambahan baris-baris yang baru, pengulangannya harus dari awal mula menghafal. Karena nanti yang awal mula dihafal ini tidak lupa. Itu diikat semuanya. Diikat dia supaya jangan lupa. Nanti dapat udah nambah udah hafal 2 baris. Masuk baris ketiga. Hafalkan baris ketiga nih kan. Baca dia dengan baik. Baca berkali-kali ulang misalnya. Hafalkan langsung. Bayangkan bentuk hurufnya. Bayangkan letak-letaknya. Kan? Dapat ini misalnya baris ketiga ini. Ulang lagi dari baris pertama sampai baris ketiga. Itu nak ya. Diulang dari baris pertama sampai baris ketiga. Diulang. Udah lancar saja baris ketiga ini nggak lupa. Udah diikat semua. Tambah baris keempat. Baris yang baru. Tambah baris keempat. Baca pelan-pelan. Baca. Bayangkan dia. Sampai berkali-kali baca nggak apa-apa. Ya. Terus berkali-kali ulang. Hafalah baris keempat ini ya. Dan hafal saja lancar, nanti diulang lagi dari pertama. Dari baris pertama sampai baris keempat ini diulang lagi. Di setiap ada baris baru penambahan, ulang dari pertama lagi. Supaya nanti yang pertama, 2, 3 ini tidak lupa. Kalau Anda hanya mengulang baris keempat saja, nggak ngulang-ngulang baris ketiga, 2, 1, dikhawatirkan nanti yang di atas ini lupa. Dapat bawah, hilang atas. Dapat bawah, hilang atas. Jadi kita menghindari ini nih. Jangan sampai terjadi. Setiap ada barisan baru yang nambah, ulang dari awal terus. Karena Al-Quran ini semakin sering-sering diulang, semakin nempel, semakin terlukis dia di dalam bayangan otak. Gak akan lupa. Makanya tidak ada ruginya dalam hafal ini. Biarlah berkali-kali ulang. Biarlah dia sampai 10 kali kah, atau beberapa kali kah. Karena setiap kali Anda mengulang Quran ini, pahalanya semakin menggunung. Itulah bedanya kita membaca novel. Kalau Anda membaca novel di rumah, contoh cerita Naruto atau cerita Melingkundang misalnya, berkali-kali pun Anda hudang, tidak akan ada pahalanya. Anda hanya dapat pengetahuan saja. Tapi kalau Al-Quran yang Anda ulang-ulang terus,
semakin banyak Anda ulang, semakin besar pahala. Akan dihitung setiap huruf yang Anda baca. Jadi jangan merasa rugi. Nggak apa-apa ulang terus Quran itu. Jangan bosan. Karena kita kan udah menemukan semangat nih. Semangat itu nanti yang akan membuat Anda juga akan bosan-bosan dalam mengulang-ulang. Ulang. Ya. Jadi setelah nambah baris baru, ulang dari awal terus. Nanti setelah 4 atau 5 baris dilancar, tambah baris ke-6. Baris ke-5, baris ke-6 bisa tambah baris baru. Ya. Nah, ulanglah, bacalah berkali-kali ini sampai nggak ada salahnya tajwidnya betul. Ya. Setelah itu nanti lancar baris ke-6 nih, ulang dari pertama. Nah, pertama sampai baris ke-6 nih lancar semua. Dan begitu seterusnya. Nah, itu nak ya. Seperti itulah gambaran sekilasnya itu. Bagaimana cara menghafal dengan cepat dan kuat, nggak akan lupa insyaallah nanti. Dan harus sering-sering karena tahfiz ini harus rajin mengulang. Itulah ilmu sebenarnya dari tahfiz adalah murojaah, mengulang-ulang. Kalau Anda tidak memurojaah, bukan hafiz, tapi hapus lagi namanya. Ya, semua hafalannya hilang. Jadi tetap ulang dan ulang. Anda yang udah dapat itu diulang-ulang. Itu nak ya. Jadi sekian saja. Jawaban dari Ananda Aufa. Kasih Ustaz sarannya. Baik, Ananda. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Jauzar yang sudah memberikan tips dan trik ini ya untuk bagaimana cara menghafal dengan cepat. Ya, oke Aufa, sudah pahamkah? Ustazah panggil Aufa saja ya. Iya Ustazah, insya Allah dicoba. Insya Allah. Tetap semangat ya nak. Iya Ustazah. Oke, baik. Ada lagi kah pertanyaan Ananda? Jika ada silakan diangkat tangannya, Resen. Ananda yang perempuan, ada yang mau ditanyakan nak? Ya, Aisyah. Aisyah Aliyah. Oke, silakan Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu-waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran Ustazah atau Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ananda ya, Ananda Aisyah yang sudah memberikan pertanyaannya ini kepada Ustaz Jauzar Helmi. Kapan waktu-waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran Ustaz? Silakan Ustaz. Baik Aisyah Ananda ya. Kapan waktu terbaik dalam menghafal? Baik ya. Jadi ini begini ya. Sebenarnya semua Ananda itu kan punya cara cepat menangkap yang berbeda-beda sebenarnya. Ya, misalnya Aisyah dengan si Maryam misalnya cara waktu menghafal itu berbeda. Aisyah lebih cepat nangkap bisa habis sholat subuh. Si Maryam misalnya dia lebih nangkap dia habis maghrib misalnya kan. Tapi intinya begini saja. Kata semua Ananda Ustadz yang lalu ya itu mereka tuh lebih cepat menangkap tuh habis subuh pada pagi hari. Enak ya? Misalnya nanti Ananda sholat subuh berjamaah di masjid atau di rumah, di masjid misalnya kan nanti di rumah. Habis itu fokuskan, ikhlaskan ya Ananda dalam hafal subuh itu. Karena subuh itu kan masih nyaman tuh, masih oksigennya bagus, masih semuanya kan masih tenang, tak ada gangguan apa-apa. Coba Ananda tenangkan waktu perasa itu dalam menghafal. Itu habis subuh misalnya. Terus juga bisa habis maghrib ke isya. Maghrib ke isya ini kan lebih kurang 1 jam kan. Fokuskan situ niatnya maghrib isya tersebut. Banyak juga kawan-kawanmu, abang-abangmu yang mengatakan bahwa habis maghrib ke isya itu juga cepat menangkap. Ada juga yang mengatakan habis isya. Ada juga yang bilang jam-jam habis zuhur dari jam 1.30 ke jam 3. Macam-macam. Artinya kapan yang terbaik dalam menghafal itu Ananda sendirilah yang tahu waktunya. Karena Ananda paling tahu waktu saya kosong kapan. Ya kan? Nanti Ustaz bilang nanti subuh waktu paling pas, rupanya Ananda subuh masih ngorok. Nggak jadi nanti itu. Ya. Dia artinya niatkan subuh, setiap subuh saya harus ngapal. Karena subuh ini cepat saya menangkap.
Tapi itu adalah umum saya katakan bahwa banyak abang-abangmu yang terdahulu dia cepat menghafal waktunya itu adalah habis subuh dan habis maghrib ke isya. Ada juga jam-jam 8-an ke atas paginya, ya, atau jam 10 ke atas. Macam-macam nanti coba sendiri nanti. Nanti Ananda akan temukan sendiri waktu khusus buat Ananda. Waktu cepat Ananda dalam menghafal. Nah, seperti itu nak ya. Oke, yuk ada lagi? Ya, terima kasih Ustadz Jauzar Helmi. Bagaimana Ananda Aisyah? Sudah Ya Ustazah. dimengerti ya? Makasih Ustaz. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Satu orang penanya lagi, Nak, silakan. Sebelum kita akhiri. Masih adakah? Silakan di raise hand. Oke. Ya, silakan, Nak. Razik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa nak? Razik. Siapa nama tadi? Razik. Razik. Oke. Gimana Razik? Oke. Ya, Ya, baik. baik. Razik ya. Langsung saja ya sejawab ya. Iya, silakan Ustadz. Oke. Metode ini metode yang abang-abangmu banyak lakukan yang terdahulu ya, itu adalah metode yang Ustaz katakan tadi. Itu yang saya katakan tadi, yang saya jelaskan tadi itu adalah metode yang banyak dipakai oleh abang-abang. Makanya maka banyak mereka berhasil, banyak mereka hafalannya laju. Tadi menyimak kan pemaparan Ustaz yang bagaimana cara menghafal cepat tadi? Razik tadi menyimak kan? Nah, jadi kan bukan tahu yang lain. Oh, metode yang lain maksudnya. Jadi seandainya Anda nanti misalnya pengen metode yang saya katakan tadi itu bagus ya. Terus metode yang lain ya bisa juga Anda ini saya contohkan langsung ya. Saya contohkan langsung. Kalau tadi kan membaca pelan-pelan ya kan. Terus metode yang lain nanti bisa Anda menghafalnya dari akhir. Orang kan menghafalkan dari awal juz. Mereka menghafalnya dari akhir ya. Dari akhir juz. Dari belakang, bukan dari depan. Misalnya juz 1 misalnya. Misalnya juz 1 dia mulai dari belakang di lembaran terakhir. Mulai dari lembaran terakhir itu halaman terakhir juz 1. Ya. Di situ dimulainya. Ada juga yang cara seperti ini ya, dia cara menghafalnya lebih kurang sama. Cuman metodenya dia mulainya dari belakang. Enggak dari awal dia mulainya. Dia lebih mudah menghafal dari belakang ini, lebih mudah mengikatnya kata dia. Bagus, enggak apa-apa. Karena untuk cara-cara ini Ustaz berikan kebebasan kepada anak. Ustaz berikan kebebasan. Boleh cara seperti ini, itu. Karena rata-rata cara yang Ustaz katakan tadi itu adalah umum. Rata-rata semuanya sama. Cuman memulainya berbeda. Kadang ada yang mulai dari awal. Ada yang mulai dari akhir mulai ngapalnya. Dari belakang dimulai. Dan dari belakang ini sudah pernah Ustaz gunakan ini kepada abang-abangmu yang udah tamat lah 1 tahun yang lalu. Iya 1 tahun yang lalu kok nggak salah. Yang udah tamat 1 tahun lalu mereka menghafal dari belakang. Malah ada juga abang-abangmu itu dihafalkannya dari awal, lambat dia mengumpulkannya, lambat dia nangkap. Terus dia mulai dari belakang, lebih cepat, lebih mudah ingatnya Ustaz. Karena kalau dari belakang itu, kalau kata dia, ya enak aja ngapalnya katanya. Jadi alasan dia lebih kepada pribadinya dia. Lebih ke pribadi. Saya lebih nyaman ngapal dari belakang Ustaz, lebih mudah saya dalam melancarkannya katanya. Oke, nggak apa-apa.
Tapi kalau bagaimana cara metodenya, cara metode menghafal dari belakang itu yang rata-rata menghafalnya sama, ya. Baca dulu, pastikan dulu semua hurufnya betul, panjang pendeknya betul, hafalkan letak-letaknya, hafalkan nih ya. Satu juz itu kan 10 lembar. Ya kan 10 lembar kan? Jadi nanti kiri kanan kita itu kan ada tuh halaman kanan, halaman kiri. Kan? Halaman kanan itu kan akhir juz, halaman yang kiri itu awal juz, ya kan? Akhir juz itu kan misalnya nanti kita dipertemukan di halaman yang akhir dan awal juz misalnya. Misalnya nanti akhir di sebelah kanan itu akhir juz 1, di sebelah kiri awal juz 2, ya kan? Jadi kita hafalkan nanti awal juz 10 supaya. Hafalkan urutan ayat ini dengan baik. Misalnya halaman pertama ini saya supaha. Ananda hafalkan urutan ayatnya. Misalnya satu halaman itu ada 5 ayat. Awal-awalnya saja Ananda hafalkan dulu. Saya supaha. Wa kadzalika ja'alna qad nara. Hafalkan dulu awal-awal ayat. Untuk mengunci bahwa halaman itu ada 5. Dan bunyinya itu awal-awal. Setelah hafal Anda bentuk hafal Anda nanti jumlah ayat satu halaman itu lancarkan bunyi. Sayaqulu sufaha'u minan terus sampai lancar. Sampai wa kadzalika ja'alna sampai habis satu halaman. Setelah itu balik ke sebaliknya, sebelah kanan. Apa atasnya, apa bawahnya, dikunci dia. Terus urutkan ayat ini satu persatu satu halaman. Hafalkan letak-letaknya, bentuk-bentuk hurufnya. Dapat nanti halaman sebaliknya masuk ke bawah seperti itu terus. Yang penting Anda hafal atas bawah. Sebelah kanan atas bawahnya apa? Sebelah kiri atas bawahnya apa? Dan urutkan ayatnya. Apa aja ada ayat. Ini untuk memudahkan kita dalam menerawang ya, menerawang di saat Ustaz mengetes. Oh, ini ada nih di juz 2. Letaknya di sebelah kanan paling bawah. Jadi itu gunanya nanti itu di saat Ustaz baca nanti sedikit Anda langsung tahu oh ini juz 3 dia lembaran kelima paling atas. Kan enak tuh. Jadi yang seperti itu itulah caranya. Anda harus hafal urutan ayatnya satu halaman itu. Sebaliknya atas bawah dikunci dan seterusnya. Selalu nanti Anda hafal bisa tahu sedikit saja Ustaz Anda langsung tahu itu letaknya di mana. Nah, seperti itu nak ya. Si Razik ya. Ustaz. Bagaimana? Alhamdulillah baik Anda. Bila ada lagi Ustazah? Bagaimana Anda? Apakah ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Oke, baik. Baiklah Ananda, karena tidak ada yang bertanya lagi, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Ananda pada hari kedua ini tentang pembelajaran umum dan pembelajaran tahfiz ya, selama masa pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana proses pembelajaran di SMP Negeri Madani Pekanbaru ini. Selamat Ananda, selamat bergabung bersama kami di SMP Negeri Madani. Ingat tujuan Ananda, ya. Tujuan awal Ananda bergabung di sini adalah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti Ananda ketika tamat dari SMP Negeri Madani ini tercapai targetnya, yaitu 15 juz minimal hafalan Al-Qurannya. Amin, amin. Oke, baik. Saya tutup ya, Ustazah tutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sedikit
doa lah dulu ya. Ustazah minta ini kepada Ananda kita yang laki-laki. Ada yang berani ini Ananda untuk menutup kegiatan kita dengan doa? Silakan. Ada yang berani? Jika tidak Ustazah tunjuk ya. Mungkin Razik lah yang nampak ini wajahnya di sini. Razik Maulana bisa nak menutup kegiatan kita dengan doa? Ya, silakan Razik. Bagaimana Razik? Oke, silahkan. Oke, This baik. meeting is being recorded. Ustadz, Ustazah, Ustadz Kepala Sekolah, Ustazah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Madani Pekanbaru, Ustadz dan Ustazah Majelis Guru yang bergabung pada kegiatan hari ini, dan seluruh karyawan atau TU, Ananda yang berbahagia. Sampai bertemu kembali pada kegiatan MPLS kita hari ketiga, hari Senin ya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Tetap jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan masa pandemi ini cepat berakhir. Untuk terakhir kali, Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.